Melenggangnya pasal kontroversial dalam Undang-Undang TNI. Meski menuai polemik, nyatanya pada Kamis 20 Maret 2025, RUU TNI disahkan dalam paripurna menjadi undang-undang. Beberapa pasal yang dikhawatirkan menumbuhkan kembali duifungsi TNI pada akhirnya berlaku dengan beberapa perluasan jabatan yang bisa diduduki TNI aktif. Lantas apa sedianya duifungsi TNI atau yang pada masanya disebut duifungsi ABRI? Konsep duifungsi ABRI pada mulanya dilontarkan oleh sosok A.H. Nasution dalam peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional pada 12 November 1958 di Magelang. Kala itu, A.H. Nasution adalah Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Konsep jalan tengah yang dibawanya menjadi cikal bakal duifungsi ABRI kala itu. A.H. Nasution bergagasan bahwa militer sebagai kekuatan politik berhak berperan dalam pemerintahan berdasarkan asas kekeluargaan. Pemikiran ini muncul karena kegagalan politisi sipil dalam merumuskan kebijakan, hingga adanya rasa saling curiga antara tentara dan politikus yang menyebabkan ketidakstabilan politik kala itu. A.H. Nasution menekankan bahwa TNI, khususnya Angkatan Darat, tak akan memerintah sebagai pemerintahan militer dan tak akan menjadi alat pasif politikus. A.H. Nasution juga menggarisbawahi bahwa militer terlibat dalam membina negara dan menjaga stabilitas, bukan untuk merebut kekuasaan. Konsep ini pun berlanjut dengan dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang memberikan landasan konstitusional bagi peran politik ABRI sebagai golongan fungsional dan kekuatan sosial politik. Pada 1962, ABRI membentuk Koramil di setiap kecamatan, Babinsa di setiap desa, dan resimen mahasiswa di kampus-kampus. Sayangnya, implementasi konsep jalan tengah oleh Soeharto di era Orde Baru jauh melampaui gagasan A.H. Nasution. Duifungsi ABRI diartikan sebagai peran ganda tentara, yaitu sebagai alat pertahanan dan kekuatan politik praktis. Padahal, tujuan awal jalan tengah duifungsi ABRI adalah agar politisi sipil dan militer terlibat bersama dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan politik demi stabilitas negara. Namun, Presiden Soeharto memanfaatkan duifungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaannya selama 3 dekade. Setelah Soeharto berkuasa, banyak tokoh militer menduduki jabatan strategis seperti menteri, gubernur di 22 dari 26 provinsi, duta besar, bupati, hingga level desa. Bahkan pada tahun 1967, anggota ABRI mendapat 43 kursi gratis di DPR. Kursi DPRD pun seringkali tidak diisi oleh putra daerah. Militer kala itu juga berperan dalam pembentukan golongan karya atau Golkar yang menjadi partai pemerintah Orde Baru. ABRI bahkan diwajibkan memenangkan Golkar dalam setiap pemilu. Tak berhenti sampai di situ, militer juga menguasai bisnis, termasuk sektor ekonomi strategis seperti BUMN, Pertamina, dan juga Bulog. Setiap angkatan juga membentuk yayasan dan koperasi, contohnya adalah Yayasan Kartika Eka Paksi, milik Angkatan Darat yang memiliki 26 perseroan terbatas. Pada era Orde Baru, pelaksanaan duifungsi ABRI mendapatkan banyak tantangan, mulai dari tokoh masyarakat, intelektual, mahasiswa, bahkan dari kalangan militer sendiri. Dominasi militer terhadap sipil akibat duifungsi ABRI bertentangan dengan prinsip demokrasi. Duifungsi ABRI ini juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa saat reformasi 1998. Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, tekanan untuk menghapus duifungsi ABRI pun terus meningkat. Pada Juli 1998, TNI pun akhirnya meninjau ulang peran sosial politiknya.
Istilah dui fungsi ABRI kemudian tak lagi digunakan dan perubahan fungsi militer dilakukan secara bertahap. Pada rapat pimpinan 19 hingga 20 April tahun 2000, diputuskan tentara keluar dari jalur politik dan fokus sebagai komponen utama pertahanan negara. Sejarah dui fungsi ABRI pun berakhir di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah reformasi, peran tentara dibatasi hanya pada pengelolaan koperasi saja. Puluhan tahun setelah reformasi 1998, kekhawatiran hidup kembalinya dui fungsi TNI kini muncul. RUU TNI disahkan lewat sidang paripurna di gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025. Dalam Undang-Undang TNI yang baru, TNI aktif bisa menjabat di 14 kementerian atau lembaga dari yang sebelumnya hanya 10 lembaga. Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Kemudian soal batas usia pensiun TNI pada pasal 53 Undang-Undang TNI ayat 2 juga diatur. Bintara dan Tamtama bisa pensiun maksimal 55 tahun. Perwira hingga pangkat kolonel maksimal 58 tahun. Perwira tinggi bintang 1 bisa pensiun di maksimal 60 tahun. Perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun dan perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun. Ada pula catatan super khusus yang tak kalah menjadi sorotan. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiunnya 63 tahun, namun dapat diperpanjang maksimal 2 kali atau 2 tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.